Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program bincang-bincang seputar Rembang Sehat. Ya, gimana kabarnya semua? Semoga sobat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lutfi. Silahkan mau panggil apa? Mau panggil Mas Lutfi bisa. Mau panggil Kang Lutfi. Mau panggil Dek Lutfi. Yang penting jangan sampai Mas Nur atau Mas Asep. Mungkin ada yang sama ya wajahnya, tapi jangan lupa kalau nama saya adalah Lutfi. Ya, saya di sini sebagai pembawa acara pada program bincang-bincang seputar Rembang Sehat. Ya, nanti ke depannya minggu depan atau sampai tahun berikutnya saya akan membawakan acara di program bincang-bincang seputar Rembang Sehat. Ya, sebelumnya pembawa acara yang dibawakan oleh Bu Isko membahas tentang supin polio. Ya, pasti kabar tersebut menggemparkan sampai sekarang. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di DIY bagian Sleman. Ya. Pada kali ini, program kali ini kita akan membahas tema yang begitu luar biasa. Ya. Apa itu? Pasti pada penasaran. Oke, ini mencakup seluruh nasional, bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun DIY seperti yang ada di supin polio, tapi senasional, se-Indonesia, sobat sehat semua. Apa itu? Betul, Hari Gizi Nasional. Oke. Jadi Hari Gizi Nasional bukan seperti hari apa? Hari Buruh Internasional, Hari Kesehatan Nasional, tapi Hari Gizi Nasional itu ada sendiri. Latar belakangnya seperti apa sih Hari Gizi Nasional itu? Pasti pada bingung semua ya. Nah, kali ini ada narasumber yang hebat di bidang gizi. Siapa lagi kalau bukan siapa? Bu Siti Rofiatul. Assalamualaikum Bu Siti. Bagaimana keadaannya? Iya, Ya, alhamdulillah baik. ya, alhamdulillah baik. Harusnya saya nggak tanya bagaimana keadaannya ya sama orang gizi. Oke, orang gizi harusnya ditanya, kok kelihatan segar, sehat, ini apa? Tipsnya apa gitu ya sama orang gizi. Keliru kalau sama orang gizi itu bagaimana keadaannya. Pasti ya sehat, pola hidup sehat. Terus asupan gizi sudah tercukupi pastinya. Diet sehat kalau pengen diet. Pengen nambah berat badan pun bisa kalau gizi, kecukupan gizi cukup. Ya, insya Allah Siti. Oke, Bu, Hari Gizi Nasional. Oke, Hari Gizi Nasional ini pasti sangat menggembarkan di seluruh nasional. Pastinya ada beberapa event yang bagus ya. Ini Hari Gizi Nasional yang keberapa, Bu? Untuk tahun ini Hari Gizi kita peringati yang ke-64. Ke-64. Iya, betul. Ya, usia saya aja masih 28. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini, sobat sehat semua pengen tahu latar belakang kenapa kok adanya Hari Gizi Nasional. Apakah mungkin sebelumnya itu terjadi krisis gizi sehingga muncul adanya Hari Gizi atau bagaimana? Jadi memang kalau Hari Gizi itu diperingati sama dengan hari-hari kita, Oh, hari iya. lahir kita. Jadi Hari Gizi itu memang diperingati dengan adanya istilahnya organisasi profesi. Jadi Hari Gizi ini akan diperingati setiap tanggal 25 Januari. Oh, Jadi memang ini hari lahirnya Gizi yang itu saat itu dari Bapak Gizi, dari ada Bapak Gizi Indonesia, Mas. Jadi sebelumnya memang gizi itu agak dikesampingkan. Jadi ternyata setelah dilihat-lihat ternyata gizi itu berperan penting. Jadi ada masalah gizi, kita ada 4 masalah gizi di Indonesia. Jadi ada kekurangan vitamin A, ada gizi kurang, kemudian ada gangguan akibat kurang yodium. Jadi kemudian satu lagi karena ada gangguan anemi, kekurangan zat besi. Nah ini yang kemudian melatar belakangi, oh ini berarti masalah gizi di Indonesia itu banyak sekali. Kemudian muncullah organisasi profesi di mana untuk Indonesia itu dinamakan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Oh iya. Di mana muncul awal
untuk diperingatinya dilahirkan di tanggal 25 Januari. Oh iya, ya, begitu latar belakangnya Sobat Sehat ya. Jadi dulu juga penyakit stunting itu tidak sejak ini aja ya Bu. Dulu sudah ada stunting ya. Sudah lama kalau kita bicara stunting. Cuma kalau dulu itu kita mengenal dengan gizi buruk, gizi buruk atau busung lapor. Kalau dulu kan seperti itu ya. Iya. Tapi stunting itu memang kemudian menjadi booming, apalagi setelah adanya Presiden Jokowi di tahun 2017, beliau mencanangkan bahwa stunting itu merupakan masalah gizi yang harus diperbaiki karena itu akan mempengaruhi ke masalah otak, kecerdasan sumber daya manusia, sehingga negara itu berpikir tidak mau yang namanya generasinya mempunyai generasi yang IQ-nya rendah. Nah, makanya itu kemudian bagaimana kita harus stunting itu harus diberantas. Harus dikurangi, harus bersama-sama untuk setidaknya angkanya jangan tinggi. Gitu. Oh gitu. Sebelum masuk ke stunting ya, ini kembali lagi ke Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional yang ke-64 pasti punya tema dong Bu. Betul. Kalau untuk tahun ini Hari Gizi sebenarnya masih hampir sama dengan tahun kemarin Mas Lutfi, dan itu masih ada sangkut pautnya dengan stunting. Jadi untuk tema pada tahun ini untuk Hari Gizi adalah MPASI kaya protein mencegah stunting, pencegahan stunting. MP Gizi kaya protein. MPASI kaya protein hewani. Kaya protein. Iya, protein hewani, bukan hewani dan nabati ya Bu ya. Iya. Jadi MPASI mungkin ini terdengar asing bagi Sobat Sehat. Mungkin kalau untuk bapak-bapak, mungkin untuk mas-mas mungkin terdengar asing Mas ini. Iya, tapi kalau mungkin untuk ibu-ibu ya, untuk mungkin mbak-mbak yang ada di sini mungkin nggak terlalu terdengar asing. Tapi mungkin perlu ini Mas, istilahnya kita perlu ingatkan. Ada beberapa orang kalau ditanya MPASI itu apa? Makanan pengganti ASI. ASI tahu ya Mas ya? Iya, pasti tahu Sobat Sehat semua. Kalau kita bicara ada yang bilang MPASI itu adalah makanan pengganti ASI, itu kurang pas. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Pendamping. Betul. Jadi memang makanan ini adalah untuk mendampingi pemberian air susu. Jadi bukan menggantikan. Kalau menggantikan berarti sudah kita hilangkan. Iya, betul. Ya, jadi Sobat Sehat, bahwasanya MPASI itu makanan pendamping ASI ya. Jadi bukan makanan pengganti ASI. Jadi bukan diganti ASI-nya, malah diganti susu formula, tidak. Tapi ASI-nya tetap ada. Makanan pendamping ASI. Nah, ini untuk umur berapa, Bu? Nah, kalau kita bicara untuk umur berapa, jadi memang ada saatnya kapan seorang bayi itu diberikan ASI, Mas. Jadi ada tanda-tandanya sebenarnya. Jadi kalau kita melihatnya, seorang bayi yang itu mulai siap diberikan ASI, tanda-tandanya yang pertama adalah lehernya ini sudah tegak Mas. Jadi dia sudah bisa kita lihat ya, kalau bayi itu kan biasanya ditopang dengan tangan ya. Nah ini enggak, pada saat seorang bayi itu sudah lehernya sudah tegak, itu berarti dia sudah siap menerima. Kemudian tanda yang kedua adalah dia sudah bisa duduk. Sudah bisa duduk sendiri tanpa dengan bantuan gitu. Nah kemudian pada saat ada orang yang makan gitu ya, dia akan melihat ada ketertarikan untuk dia dengan cara melihat. Kemudian pada saat orang ini menyodorkan, ada orang yang menyodorkan makanan ke bayi, dia akan mencoba untuk meraihnya. Jadi ada beberapa kalau zamannya Mas Lutfi ini, dulu kita lihat ada bayi yang masih dibopong dibopong, kemudian langsung dikasih ya. Itu sebenarnya kurang pas karena memang seorang bayi itu dia sudah berarti otomatis organ dalam tubuhnya
untuk metabolisme itu sudah siap menerima makanan selain ASI. Gitu. Nah itu biasanya umur berapa? Kalau seperti sobat sehat kan patokannya mesti umur ya. Iya. Biasanya umurnya umur 6 bulan Mas. 6 bulan ya. Betul. Jadi kita wanti-wanti setiap saat berikan sampai anak kita usia 6 bulan itu hanya ASI. Oh iya. Iya, jadi kapan mulai tepatnya kalau kita bicara umur adalah 6 bulan. Itu pas sekali seorang bayi kita mulai beri makanan pendamping ASI. Oh, jadi begitu sobat sehat. Ya. Jadi umur 0 sampai 6 bulan itu khusus untuk ASI ya, namanya ASI eksklusif ya. Setelah 6 bulan itu baru adanya makanan pendamping ASI. Jadi nggak bisa umur 0 sampai 6 bulan langsung dikasih makanan pendamping ASI sobat sehat. Terkait MPASI ini Bu, MPASI kenapa kok bisa ada kaitannya dengan stunting Bu? Iya, jadi kaitannya sangat erat, Mas. Sangat erat malah. Bukan jauh. Jadi kaitannya sangat erat antara pemberian makanan ASI dengan stunting itu jelas. Stunting itu kan merupakan salah satu status gizi ya Mas. Iya. Salah satu status gizi di mana yang lain ada gizi buruk dan sebagainya. Stunting itu adalah salah satu status gizi. Dan status gizi itu penyebabnya itu bisa dari kalau kita bicara tentang penyebab status gizi itu ada dua, penyebab langsung dan tidak langsung. Yang penyebab langsung itu adalah dari asupan makan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari infeksi. Nah, kalau kita bicara MPASI, otomatis kita bicara tentang asupan makan. Nah, asupan makan seorang bayi ada kuat atau enggak? Nah, ini yang bisa mempengaruhi status gizi. Dan kalau kita kembali tentang definisi stunting, ya, definisi stunting itu adalah suatu gagal tumbuh. Jadi pertumbuhan yang tidak berhasil atau gagal dikarenakan karena terjadi malnutrisi yang lama. Ya, terjadi karena kurang gizi yang lama, dan ini bisa disebabkan memang karena dari asupan makan, gitu. Jadi erat sekali Mas hubungannya kalau kita bicara dengan betul. Wah, dikira sobat sehat itu semua stunting itu ketika baru lahir malah tidak ya? Tidak. Meskipun jadi udah ini umur, Mas, kemarin kita melakukan Persagi sendiri itu dalam SK tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang itu menjadi tim audit kasus stunting. Ya, jadi Persagi kemarin ikut berkunjung langsung ke rumah kasus. Jadi kemarin ada 15 kasus yang kita kunjungi, kita tidak bisa ini ya Mas ya, harus dikunjungi semuanya. Jadi 15 kasus pun itu membutuhkan waktu berhari-hari. Membutuhkan waktu berhari-hari. Kemudian juga kita ke desa, ke rumah itu sampai sore hari. Jadi kalau kita harus mengunjungi satu persatu itu tidak bisa. Dan tim kita terdiri dari tim ada dokter spesialis anak, kemudian juga ada dokter spesialis kandungan. Jadi di situ kita mencoba untuk menggali sebenarnya penyebab stunting dari kasus ini apa. Dan dari 15 anak itu Mas, 13 itu ternyata asupan gizinya kurang. Asupan gizinya tidak ada kuat. Dan dari 15 anak itu yang berat badan bayi lahir otomatis dia resiko stunting dulunya kurang dari 48 untuk yang pria, untuk yang laki-laki ya, untuk bayi. Kemudian untuk yang cewek itu kurang dari 47, mereka normal. Jadi kalau tadi ada anggapan yang baru lahir itu dikatakan stunting itu kurang pas. Kasus yang ada di Rembang itu ternyata memang berat badan dan panjang badan saat lahir itu normal. Betul. Jadi dan ternyata memang setelah kita lihat di buku KMS ya, jadi kita juga melihat KMS-nya bagaimana, rutin penimbangan atau tidak. Ternyata penurunan berat badan itu dimulai dari usia 3-4 bulan. Gitu. Jadi memang saat itu terjadi pertumbuhannya cepat, fast growth di situ. Jadi memang kalau kita sebagai mungkin tenaga kesehatan yang kurang melihat ya,
seorang anak yang kalau kami dari gizi itu mengenal dengan weak faltering atau tidak naik, itu harusnya sekali dua kali tidak naik itu harusnya sudah merupakan tanda tanya. Kalau sekarang itu malah begitu anak kok timbangannya tidak naik, itu yang harus kita pertanyakan. Harus sudah dicari itu penyebabnya apa gitu. Jadi tidak harus stunting itu dari bayi-bayi memang yang lahirnya itu tidak sehat atau yang lahirnya itu dengan berat badannya lahir rendah ataupun panjang badan lahirnya tidak sesuai, itu bukan. Jadi dengan bayi yang sehat pun bisa menjadi anak-anak yang pendek. Jadi intervensi untuk stunting sendiri itu bukan hanya MPASI hasilnya ya? Betul, banyak sekali kalau kita mau membedah stunting itu. Tapi salah satunya adalah MPASI. Salah satunya. Kalau boleh tahu Bu, ini MPASI untuk intervensi stunting itu berapa persen sih untuk mencegah stunting itu sendiri? Kalau di Kabupaten Rembang? Kalau di penyebab dari itu ya? Iya. Kalau di Kabupaten Rembang, jadi tadi saya sudah bilang bahwa dari 15 anak, jadi 15 itu 13 anak itu MPASI-nya tidak kuat. Jadi hampir 86,6% itu memang penyebabnya betul. Jadi walaupun masih ada penyebab yang lain ya Mas. Tapi kalau dari 15 kemarin kita menemukan yang paling tinggi itu memang dari MPASI yang tidak adekuat. Jadi begitu sobat sehat ya. Di Kabupaten Rembang kasus stunting itu disebabkan oleh karena MPASI yang tidak adekuat. Jadi sobat sehat semua yang punya adik, punya anak itu harus diperhatikan ya untuk MPASI-nya. Jadi jangan sampai MPASI-nya itu salah ya. MPASI yang benar Bu. MPASI yang benar itu seperti apa? Oke, kalau untuk MPASI yang benar itu sekarang sebenarnya itu mudah sekali diakses Mas. MPASI kita punya buku KIA, ini buku KIA Mas. Jadi buku KIA ini yang paling mudah Mas. Jadi di dalamnya, dan saya yakin 100% ibu hamil, dari ibu hamil sampai dengan ibu yang mempunyai anak mempunyai buku ini, ya. Dan ini gratis. Gratis, betul. Jadi silakan bisa, kalau tidak punya silakan. Jadi pada ibu hamil yang periksa di puskesmas atau periksa di ibu bidan desa itu pasti akan diberikan ini. Diberikan buku dan di dalamnya sudah lengkap ini, ya, termasuk tadi MPASI di dalamnya itu sudah lengkap di sini. Iya, bisa dibaca di sini. Dan sedikit kalau kita membahas tentang MPASI ya Mas ya. Jadi ada tahapan-tahapan sebenarnya. Kapan MPASI itu diberikan, tadi sudah kita bahas ya, kapan harus diberikan, kemudian teksturnya bagaimana. Nah kalau kita bicara tekstur ini dari usia, jadi ada tahapannya ya tadi ya, dari 6 sampai 8 bulan itu kita seharusnya memberikan seorang anak itu adalah bertekstur bubur saring atau lumat, ya lumat atau bubur saring. Jadi bubur yang kemudian disaring Mas. Dan itu bukan hanya cuma, mohon maaf kalau kita bikin bubur yang cuma isinya karbohidrat atau isinya nasi atau beras itu. Enggak, ini sudah perpaduan, sudah kombinasi. Jadi di dalamnya itu sudah, kalau kita bicara ada 4 bintang. Ada karbohidratnya, ya, nasi kan karbohidrat ya. Kemudian ada proteinnya, baik itu protein hewani atau protein nabati. Kemudian ada lemaknya. Kemudian juga ada vitamin dan mineralnya gitu. Jadi komplit, ini sudah komplit gitu. Nah, pada saat usia 6 sampai 8 bulan itu ya teksturnya harus lembut. Jangan kok, pernah saya bertanya gini Mas pada seorang ibu ya. Kadang kan kita di desa ya. Kita tanya sama ibu, Bu, saat pertama kali ibu ngasih makanan awal pada bayi dikasih apa? Dia kasih, saya kasih cair Mas, Mbak gitu ya. Saya kasih cair karena apa? Dia kan baru saja menyusu saya, ASI kan cair. Jadi saya kasih cair gitu jawabannya. Dan itu sebenarnya
kurang pas kalau kita bicara tentang bagaimana toh MPASI yang bagus. Ya itu tadi saya bilang MPASI itu harusnya memang yang awal kita berikan adalah lumat. Itu lumat. Kemudian supaya apa? Padat gizi. Karena kita mencari padat gizinya ya Mas ya. Jadi kalau cair ya, cair itu berarti kan kandungan airnya banyak. Ini yang membuat seorang bayi atau bahkan kita sendiri pada saat kita makan kemudian kita kasih minum, itu kita akan cepat kenyang. Gitu. Tetapi kandungan gizinya kan berarti nggak tercapai. Gitu. Jadi memang ini kan pada saat usia itu kita harus memberikan tekstur yang lembut, lumat. Kemudian pemberiannya hanya 2 kali Mas sehari. Nggak usah jangan apa ya? Kadang kan kita makan 3 kali, ya. Tetapi pada saat kita mencoba mulai memberikan, kita kasihkan 2 kali saja, pagi dan sore. Itu pun juga cukup 1-2 sendok dulu, bertahap. Nanti kalau sudah bayi kita, anak kita sudah bisa merespon, sudah bisa menerima, kita tambahi lagi, begitu. Nah kemudian usia 9 bulan ini, tadi ya 8 bulan lebih. Ini ya 6-8 iya betul. Kemudian usia 9 bulan sampai 12 bulan ini kasih makanan yang ini Mas apa ya, yang bisa dipegang. Kalau kita mengenal itu istilahnya finger food. Finger food. Betul. Jadi ini bisa dipegang. Jadi anak ini akan memegang sendiri makanannya. Jadi kita cuma memberikan dalam mangkok. Dalam mangkok itu ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada karbohidratnya. Karbohidrat nggak harus nasi ya Mas ya? Iya betul. Jadi di situ sudah lengkap, tinggal anaknya kita coba. Jadi kenapa harus kita berikan finger food ya? Ini sebenarnya ada tujuannya. Jadi tujuan yang pertama itu memang supaya melatih anak supaya makan sendiri, nggak harus dari mandiri. Gitu. Harus dia makan sendiri. Kemudian dia melihat orang. Jadi kita itu pada saat memberikan makan bayi itu sebaiknya itu kita makan bersama. Jadi dia akan melihat ibunya makan, kakaknya makan, mbaknya makan, bapaknya makan. Kalau dalam saat tidak kerja ya Mas ya. Jadi akan lebih baiknya kalau kita bersama-sama makan bersama gitu. Nah, selain melatih kemandirian supaya dia bisa makan sendiri, ini juga melatih kemandirian motorik khusus. Jadi tidak hanya seorang bayi itu kita latih dengan memasukkan makanan ke mulutnya. Ini juga termasuk dalam motorik khusus. Kemudian kita latih juga untuk mengunyah makan. Karena itu sudah tidak diberikan lagi dalam keadaan lumat, tapi diberikan dalam keadaan cincang. Cincang bisa diiris kecil-kecil, atau kalau itu cemilan berarti kayak tadi istilah kita adalah finger food. Nah kalau sudah usia 12 bulan ke atas itu sudah makanan keluarga. Jadi ibu masak apa ya udah gitu yang disajikan untuk anak. Gitu Mas. Baik. Untuk MPASI seperti apa tadi sudah dijelaskan. Sekarang Bu, Hari Gizi Nasional ini kan ada kegiatan-kegiatan pastinya ya. Kegiatan seperti apa Bu untuk menunjang Hari Gizi Nasional di Kabupaten Rembang? Iya. Kalau untuk kegiatan kita kan tanggal 25 nih, tanggal 25 Januari itu adalah Hari Gizi, kemudian tanggal 27 itu kita mencoba untuk bakti sosial Mas. Bakti sosial ini merupakan kita ada rangkaian-rangkaian kegiatan di Kabupaten Rembang untuk memperingati Hari Gizi. Yang pertama tanggal 27 tadi. Ini kita coba untuk bersih-bersih pantai Mas. Bersih pantai. Jadi bersih-bersih pantai ini kita juga adakan tumpengan di sana. Jadi memang untuk rasa syukur kami sampai usia 64 Hari Gizi ini, 64 tahun ini kita bisa semoga dan doa kami itu kita bisa
menyumbangsihkan ilmu kita pada negara gitu Mas. Itu yang pertama, kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua itu di tanggal berikutnya, hari berikutnya tanggal 27 kita mencoba untuk ini, kalau ini lebih spesifik kita mencoba untuk ikut menurunkan kasus stunting Mas. Jadi kita mencoba untuk bagi-bagi apa ya, membagikan lauk protein hewani. Bukan lauk, jadi ini adalah protein hewani. Iya. Nah, kita merencanakan kita akan membagikan 100 pieces puding telur. Jadi puding telur, kemudian 100 pieces juga nugget ikan. Karena di Rembang itu kan kaya akan ikan, Mas. Kita mencoba untuk membagikan itu kepada pengunjung, tetapi kita akan memilih untuk pengunjung yang mungkin masih balita, kemudian masih remaja. Nah, di situ juga kita melakukan edukasi gizi, Mas. Jadi persilakan teman-teman atau masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang pada saat pada tanggal 27 silakan ke alun-alun Rembang. Ya, betul. Di situ kita menyediakan edukasi gizi gratis. Jadi bagi remaja, kemudian mungkin ibu-ibu yang masih mempunyai kesulitan, baik itu kesulitan dalam memberikan makan pada bayi, silakan datang ke alun-alun. Itu yang kedua, Mas. Kemudian dalam rangka Rotso juga, Rotso juga untuk hari gizi, kita ada edukasi gizi, konseling gizi di semua instansi yang ada anggota gizinya. Gitu. Jadi Persagi itu kalau di Kabupaten Rembang ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang di puskesmas juga. Jadi kita meminta kepada mereka di bulan Januari, Februari sampai bulan Maret wajib teman-teman anggota Persagi yang ada di puskesmas atau rumah sakit itu melaksanakan edukasi gizi, dan itu dilaksanakan di masyarakat. Ya, jadi kita mencoba untuk masuk ke kelas-kelas ibu hamil ataupun kelas-kelas ibu balita. Begitu. Jadi memang dalam rangka karena memang tema kita adalah MPASI, kaya protein hewani. Jadi mereka harus menyampaikan edukasi dengan materi itu, Mas. Itu. MPASI, betul. Iya, ya. Jadi sobat sehat yang pengen ikut penyuluhan gizi, silahkan untuk datang di alun-alun Kabupaten Rembang ya. Untuk khususnya untuk sobat gizi yang sobat sehat yang ada di Kabupaten Rembang ya. Boleh di kabupaten lain untuk bisa ikut di penyuluhan gizi dalam rangka HGN, Hari Gizi Nasional yang ke-64 di alun-alun Rembang. Bisa juga nanti di sana tanya-tanya ya Bu ya, tanya-tanya masalah diet sehat, monggo. Untuk tanya-tanya pengen menambah berat badan, monggo juga nanti bisa langsung ke alun-alun Rembang gitu ya. Ini Bu, tadi ya, ini ada TTS. Apa itu TTS? Tanya-tanya sehat. Tanya-tanya sehat ya. Ini tanya-tanya sehat dari sobat sehat yang ada di seluruh di nasional ini, ada yang bertanya kepada Bu. Nah, misal ini Bu, ya dari anonimus ini tanpa nama. Misal ini ya, ada adik saya itu umur di bawah 6 bulan itu sudah dikasih nasi plus pisang, nasi plus gedang gitu, nasi plus gedang yang diulek terus dikasihkan ke adik saya. Apakah itu betul untuk kecukupan gizi? Iya. Jadi kita kembali lagi ke awal ini, Mas. Ya. Ini mungkin tadi ini yang bertanya belum belum menyimak kita. Belum menyimak full tadi. Ya. Jadi kalau kita kembali ke awal, ya sebenarnya ini Mas, secara teori kan tadi kita bilang ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Jadi sampai usia 6 bulan itu jangan dikasih apapun selain ASI. Nah, kalau pertanyaannya betul atau tidak ya jelas tidak. Betul. Tapi karena sudah terlanjur kita kasih tips saja. Jadi sesegera mungkin mungkin nanti setelah ini ketemu dengan petugas gizi yang ada di tempat tinggalnya, maksudnya ada di wilayah itu, wilayah mana, silakan ketemu dengan petugas gizinya. Nah,
sedikit kita sharing di sini. Jadi pada saat seorang anak atau seorang bayi yang sebenarnya harusnya dikasih ASI, ya, tapi kok sudah diberikan MPASI atau kita mengenal dengan MPASI dini, Mas, gitu, ya. Nah, itu berarti kita sarankan hentikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contohnya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan itu banyak sekali. Misalnya terjadi sembelit. Misalnya lagi terjadi kesedak, ya. Jadi kan tadi saya bilang bahwa metabolisme atau organ-organ untuk pencernaan itu belum siap untuk menerima makanan, tapi kok sudah dikasih makanan. Jadi ada beberapa Mas, contoh kasus. Ternyata ada bayi yang dibawa ke rumah sakit itu karena setelah diteliti, ya, setelah di flashback ke belakang, ternyata usianya itu 3 bulan sudah dikasih makanan pendamping ASI gitu. Jadi saran kami hentikan segera sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian berikan ASI. ASI saja. Nah, kalau mungkin ASInya Bu, ASInya kok sudah berhenti, silakan ketemu dengan kami yang konselor laktasi. Jadi ada konselor laktasi, Mas. Bagaimana cara menyusui yang baik, bagaimana kalau kita bekerja harus apa gitu. Ada ilmunya tersendiri. Dan sekarang di Rembang itu sudah banyak konselor laktasi itu. Jadi bisa nanti konsultasi. Kalau mungkin kasusnya tadi ASInya sudah tidak lancar, kan berarti sudah ada makanan pendamping kan itu. Nah, siapa tahu ASInya kemudian tidak lancar gitu. Jadi begitu ya Sobat Sehat, bagi umur adiknya atau anaknya yang umurnya di bawah 6 bulan itu jangan dikasih makanan pendamping ASI terlebih dahulu. Seperti tadi nasi sama pisang diulek, jangan terlebih dahulu, cukup ASI ya. Apabila nanti ada butuh konseling, silakan untuk datang ke puskesmas terdekat untuk konsultasi kepada petugas gizi yang ada di sana. Oke Bu Siti, ini ada pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat ya, terkait dengan tema HGN kali ini Bu. Apakah kalau dilihat dari segi gizi protein hewani berpengaruh dalam pencegahan stunting? Berpengaruh sekali itu, Mas. Jadi memang kalau kita bicara tentang protein hewani kan sesuai dengan tema kali ini ya, MPASI kaya protein hewani itu bisa mencegah stunting, untuk pencegahan stunting. Jadi kita ketahui bahwa protein hewani itu adalah zat gizi makro. Jadi zat gizi itu ada zat gizi makro, juga ada zat gizi mikro, Mas. Kalau kita lihat makro, makro berarti banyak. Berarti zat gizi makro itu dibutuhkan di dalam tubuh lebih banyak. Gitu. Jadi protein hewani itu dibutuhkan di dalam tubuh lebih banyak. Dan protein hewani itu ada kandungan asam amino yang bagus. Di mana asam amino ini fungsinya adalah untuk menimbulkan enzim-enzim pertumbuhan, ya, hormon dan enzim pertumbuhan, di mana ini sangat dibutuhkan pada bayi. Jadi kita ketahui bahwa bayi itu butuh sekali untuk pertumbuhan, untuk tumbuh. Jadi supaya anak ini jaringan tubuhnya tumbuh dengan bagus, termasuk dia itu tidak menjadi pendek, ya, jadi tidak menjadi stunting, itu dibutuhkan sekali. Kemudian pada saat ibu hamil yang dia tidak anemi, ya, ibu hamil yang tidak anemi ini, ASI itu kandungan Fe-nya sebenarnya sudah cukup pada saat usia sampai 6 bulan. Jadi kenapa ASI itu sudah kita berikan ASI saja sampai 6 bulan? Karena memang termasuk di dalamnya Fe itu sudah mencukupi, sudah terpenuhi. Tetapi setelah itu ya, ASI itu hanya dibutuhkan sampai usia 8 bulan itu dibutuhkan 70%. Jadi 30% ditambahi dari MPASI. Nah, sehingga pada saat kita hanya memberikan MPASI, kalau itu tidak cukup kandungan Fe-nya, ini bahaya. Ya, bahayanya di mana? Pada saat kandungan Fe-nya ini kurang, otomatis zat
atau untuk pertumbuhan, mineral untuk pertumbuhan juga akan berkurang, bisa menyebabkan pada seorang bayi anemi. Nah, sehingga kita harus memberikan MPASI yang kaya protein hewani. Nah, yang kaya protein hewani karena apa? Apa hubungannya dengan Fe? Jadi Fe ya, protein hewani itu kandungan Fe-nya tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Walaupun ada protein nabati itu yang memang Fe-nya tinggi, Mas. Tetapi penyerapan di dalam tubuh ya, penyerapan di dalam tubuh itu akan lebih cepat pada protein hewani. Sehingga kita sarankan, kenapa kita sarankan protein hewani itu harus banyak itu ya seperti itu, Mas. Karena memang penyerapan di dalam tubuh itu bagus sekali gitu. Jadi begitu ya Sobat Sehat. Di MPASI yang paling bagus adalah protein hewani karena di situ adalah ada kandungan makronya ya, kandungan makro lebih besar di sana. Oke. Sebelum mengakhiri ini, mungkin Bu Siti ada tips-tips untuk memberikan MPASI yang baik kepada balita ataupun tips-tips untuk mencegah supaya mau makan gitu ya, Mas. Iya, supaya mau makan ya untuk masyarakat Sobat Sehat. Sebenarnya itu ibu itu adalah yang paling mengerti kenapa anaknya tidak mau makan. Jadi ini harus dikasih tahu. Nah, kita mempunyai tip-tip, Mas. Jadi yang pertama, jangan diberi cemilan dulu, Mas. Jadi banyak sekali seorang ibu itu yang apa ya istilahnya saake karo anake. Kan? Ya. Anaknya menangis karena minta cemilan, minta ini. Tapi padahal ibunya tahu, oh jam ini harusnya anak saya nanti sebentar lagi adalah jadwalnya makan. Tetapi tetap karena ibu ini kasihan sesaat, ya, jadi diberikanlah cemilan. Nah ini yang menyebabkan anak kemudian pada saat jamnya makan tidak mau makan ini. Nah ini kalau terjadi terus-menerus ya, anak tidak akan menerima asupan makan yang adekuat, itu yang pertama. Jadi jangan diberikan cemilan pada saat 1 jam lah istilahnya, minimal 1 jam sebelum makan jangan diberi apapun. Ya itu. Jadi kemudian yang kedua, kita sarankan ibu-ibu itu kalau anaknya tidak mau makan itu biasanya terus diajak keliling-keliling ya Mas ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan seorang anak itu apa ya istilahnya kalau tidak mau jalan-jalan tidak mau makan gitu. Jadi kita tidak pernah menyarankan jangan mencoba atau apa ya, jangan untuk makan itu sambil berkeliling-keliling, bahkan mungkin sampai 1 jam 2 jam baru habis kayak gitu ya Mas. Karena ada yang seperti itu. Nah kita lihat saja pada saat kita makan itu kita biarkan nasi kita sama apa ya misalnya sama sayur dibiarkan 1 jam, enak enggak itu Mas? Rasanya nggak akan enak, berdodok istilahnya. Nah, itu makanya kita menyarankan seorang bayi sudah mulai diajarkan makan itu didudukkan sendiri Mas. Karena itu tadi seorang bayi yang memang dia sudah siap untuk makan ya sudah bisa duduk sehingga dudukkan sendiri. Jadi kenapa di restoran-restoran kalau kita lihat itu kan ada porsi duduk khusus bayi untuk makan ya. Nah itu salah satunya itu supaya bayi makan dia konsen. Jangan pernah memberikan HP pada anak. Kadang-kadang seperti itu ya. Wis ben anaknya mau yang penting anaknya makan, tapi dilihatin ada TV, kemudian ada HP. Itu yang kurang pas diberikan itu. Kemudian Mas jangan pernah marah pada saat anak kita makan gitu ya. Jadi menurut penelitian itu seorang orang tua apalagi ibu itu tidak diperbolehkan marah pada saat anak kita mau tidur yang pertama, kemudian pada saat anak kita mau makan ya. Mas Lutfi tahu enggak kenapa kok anak itu kalau makan di rumahnya tetangga, ya, pernah ya? Iya. Itu kok dia habis banyak. Tahu enggak itu? Kenapa? Penyebabnya enggak tahu Bu itu. Nah, tapi banyak seperti itu. Banyak seperti itu memang. Jadi pada saat ini contoh ya. Pada saat ada seorang bayi, ada seorang anak, ya, anak yang makan di rumah, pernah enggak melihat kececeran seperti itu? Pernah ya? Ibunya marah nggak kalau makan berceceran seperti itu? Ya, ada yang marah. Ada yang marah. Iya, ada yang marah. Saya rasa pasti ibunya marah, capek-capek marah. Iya. Tapi kalau kita di rumah tangga,
Marah enggak tetangga kita? Jangan Sungkan. marah. Oh, iya. Sungkan kan dengan Iya, kita? sungkan. Nah, itulah kenapa. Makanya pada saat anak itu mau makan, jangan sampai kita marah. Jadi itu kemudian juga pada saat kita memberikan MPASI awal-awal Mas, jangan diberikan bumbu yang kuat, bumbu yang menyengat. Kita tidak perlukan, jangan dikasih garam dulu, nggak usah dikasih garam. Oh, gitu. Garam itu kan kandungannya natrium ya. Iya. Natrium itu bisa kita ambil dari bahan makanan yang dari makanan itu sendiri. Jadi kayak ikan, kayak sayur itu sudah ada natriumnya. Seorang bayi itu tidak membutuhkan natrium yang banyak, Mas. Jadi dari makanan pun tanpa tambahan garam itu sudah cukup. Itu. Jadi kalau kita mau bagaimana sih enaknya kalau mau membuat makanan bayi yang enak, kasih aja bumbu yang jadi dari daun salam, ya, kemudian dari berambang bawang merah, bawang putih itu sudah cukup membuat anak. Oh, gitu. Ya, ya. Itu hanya beberapa ya Mas ya? Iya, Oke. masih banyak lagi Masih ya, banyak. ya, tipsnya. Ya, tipsnya seperti itu ya dari Bu Siti. Yang pertama tadi ya terkait apa namanya tadi, tidak usah diajak jalan-jalan, harus difokuskan ke makanan. Tidak boleh dimarahi, ya. Apalagi kalau berjajaran makanannya tidak boleh langsung dimarahi karena itu menunjukkan psikis dari Iya. anak itu terganggu seperti itu. Motoriknya juga Iya, Mas. motornya terganggu. Oke, mungkin cukup itu. Nanti kalau Sobat Sehat pengen bertanya yang lebih jauh lagi terkait gizi, langsung bisa di kolom komentar atau bisa japri lewat Instagram. DM di lewat Instagram, nanti di description ada. Oke, begitu. Oke, cukup itu ya Bu Siti. Oke. Kita beri terima kasih kepada Sobat Sehat atas support ya, subscribe, like maupun share. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu dari saya, Lutfi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.